Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andini Hairunisa selaku mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Gunadarma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai feasibility study di kalangan etnis Banggai. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Nuriyati Samatan selaku yang telah melakukan penelitian mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai, dan kali ini akan kita khususkan untuk membahas mengenai internalisasi nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan formal. Apa saja yang diperlukan melalui payung hukumnya ini? Mungkin boleh Ibu perkenalan dan bahas sedikit tentang bagaimana tentang internalisasi nilai-nilai kearifan lokal ini melalui pendidikan formal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dulu, saya Dr. Nuriyati Samatan dalam posisi ini sebagai Ketua Tim Peneliti implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai, dan tahun ini masuk tahun terakhir di tahun ketiga dari 3 tahun penelitian sejak tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Boleh nih Bu, dijelaskan tentang internalisasi nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan formal di berbagai jenjang ya, mungkin dari SD, SMP, SMA, Bu. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan janji dalam proposal kami bahwa tahun terakhir adalah tahun implementasi nilai-nilai kearifan lokal, dan tahun ini adalah tahun di mana buku ajar itu diuji cobakan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun di mana tahun penyelesaian, dan juga seluruh buku ajar muatan lokal telah ber-ISBN, dan itu artinya siap diimplementasikan dan diimplementasikan di 3 kabupaten Banggai, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Oke, kalau tahapan secara detailnya lagi ada nggak Bu? Ya, ada tahapan-tahapan secara detail. Jadi yang pertama adalah kami menyurat ke Dinas Pendidikan di 3 kabupaten. Kemudian setelah itu meminta izin kepada dinas setempat untuk melakukan implementasi buku ajar muatan lokal. Setelah itu menghubungi beberapa kepala sekolah yang representatif yang direkomendasikan oleh Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Setelah itu kami menghubungi kepala sekolah, berkomunikasi, dan kepala sekolah menunjuk beberapa guru yang dalam hal ini mengajar muatan lokal di sekolah untuk bisa mengikuti TOT yang kami lakukan pada tanggal yang telah ditentukan. Dan kemudian pada tanggal dan hari yang telah ditentukan kami berkumpul di satu titik untuk melakukan TOT kepada Bapak dan Ibu guru untuk 3 kabupaten dengan 3 jenjang strata pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Oke, mungkin dari tahapan tersebut gitu ya Bu, apa yang ditemukan dalam kegiatan TOT itu yang dilaksanakan untuk para Bapak dan Ibu guru di Banggai tersebut? Ya, terima kasih. Jadi apa yang kami dapatkan saat mulai TOT itu dimulai dengan pretest, dan yang tidak diduga bahwa pretest yang harusnya berlangsung selama setengah sampai 1 jam itu harus berlangsung selama hampir 2 jam, karena para ibu, bapak, dan ibu guru yang harusnya mengajarkan tentang muatan lokal, jadi menurut mereka telah agak lupa dengan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, karena pertanyaan itu bersifat terbuka, pertanyaan pretest itu, dan kemudian mereka agak kesulitan untuk mendapatkan referensi karena istilah-istilah yang harusnya mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari dalam versi bahasa lokal itu sudah hampir tidak ditemukan. Oke, Ya. Kemudian kalau mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi Bu, apa nih kira-kira dari penelitian tersebut ada nggak fenomena yang terjadi dengan identitas budaya di Banggai yang perlu diperkuat kembali? Ya,
Terima kasih. Jadi yang pertama, untuk suku bangsa Banggai itu terdiri dari 3 etnis besar, yaitu etnis Banggai, etnis Saluan, dan etnis Balantak. Nah, pada saat kegiatan itu dan kegiatan penelitian ini berlangsung, beberapa riset yang kami lakukan itu juga sudah lebih dari 10 riset dan lebih dari 10 tulisan yang telah kami publikasikan di jurnal internasional, dan salah satunya misalnya mengenai bagaimana kehidupan sehari-hari dari kalangan milenial dalam menggunakan bahasa ibu mereka atau bahasa Banggai, Saluan, dan Balantak. Khusus untuk Banggai, yang terjadi saat ini adalah kode mixing atau mereka mencampur baurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Banggai, dan kebanyakan dari mereka itu sudah tidak bisa berbahasa Banggai dengan lancar, dan bahasa pengantar yang ada di rumah-rumah mereka karena juga ada percampuran percampuran pernikahan dari suku yang lain, ini menyebabkan tidak terinternalisasinya lagi bahasa dalam keluarga, dan ini sebetulnya bermasalah karena bahasa tidak hanya sekedar diucapkan, tapi bahasa juga ada nilai tersendiri yang dibawa oleh bahasa tersebut, dan hanya bahasa itu yang bisa merepresentasikan apa yang dimaksud dengan orang yang bertutur. Saya kira seperti itu. Dari fenomena tersebut tuh apa bahaya yang dapat ditimbulkan secara khusus gitu ya pada suku bangsa Banggai ke depannya jika tidak segera diantisipasi? Iya. Jadi yang terjadi nanti ke depan jika tidak diantisipasi itu adalah hilangnya bahasa dan juga hilangnya karakter dari suku bangsa tersebut. Karena yang pertama, suku bangsa tanpa bahasa itu sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya gitu. Kemudian yang kedua, kalau karakter dan kebahasaan serta nilai-nilai itu hilang dalam masyarakat, nanti generasi selanjutnya itu akan menjadikan tidak ada pijakan dalam melangkah, dan itu artinya kita akan kehilangan generasi, dan perlu diingat bahwa Banggai, Saluan, dan Balantak sebetulnya mereka adalah masyarakat yang tidak lebih dari 200.000 penutur, dan bahasa dengan atau suku bangsa yang tidak lebih dari 200.000 penutur itu terancam punah kalau tidak segera diantisipasi, dijaga, dan kemudian diinternalisasikan dengan baik dalam konteks yang bisa diinternalisasikan, misalnya dalam keluarga dan juga jalur formal. Ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk menangani hal tersebut gitu ya Bu, apa yang dilakukan Ibu dan juga tim peneliti untuk memperkuat kembali identitas budaya dari suku Banggai ini? Ya, dalam 3 tahun ini sebetulnya sebuah perjalanan panjang yang telah peneliti lakukan. Jadi yang pertama itu adalah memang membuat peta tentang bagaimana sebetulnya persebaran dari masyarakat Banggai, dan kemudian bagaimana mereka menggunakan bahasa, dan kemudian bagaimana mereka ketika kerajaan Banggai ini ada, kemudian bagaimana mereka melakukan sosialisasi, dan juga bagaimana hubungan antar kerajaan dengan kerajaan Banggai. Ada beberapa kerajaan yang kami juga teliti, dan kemudian setelah itu setelah tahun kedua itu ada feasibility study, yaitu penguatan terhadap keluarga-keluarga Banggai, Saluan, dan Balantak, dan yang ketiga itu adalah internalisasi melalui pendidikan formal. Jadi ini tahun ketiga adalah tahun di mana posisi muatan lokal atau apa yang kami dapatkan dari hasil penelitian tentang nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai itu diinternalisasikan secara institusionalisasi melalui tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA. Ya. Oke. Kemudian Bu, apa sih Bu langkah selanjutnya yang akan dilakukan Ibu dan juga tim peneliti? Ya, jadi setelah selesainya buku ajar itu, dan kemudian setelah selesai nanti pada tahapan selanjutnya itu adalah ada launching buku ajar, dan setelah itu buku ajar itu akan diserahkan langsung kepada Pemda masing-masing. Dalam hal ini 3
kabupaten, 3 Pemda, 3 bupati begitu ya. Dan tentunya hal ini tidak mudah karena kita harus melihat waktu yang tepat dan kemudian bisa berkomunikasi dengan baik kepada bupati masing-masing yang punya karakter tersendiri tentunya. Dan setelah itu secara formal penelitian ini sudah berakhir dengan terbitnya buku ajar dan diserahkan ke masing-masing Pemda, yaitu Banggai, Pemda Banggai, Pemda Banggai Kepulauan, dan Pemda Banggai Laut. Oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian dari buku ajar muatan lokal tersebut yang nantinya akan di launching gitu ya Bu, apa sih Bu harapan dari Ibu selaku tim peneliti? Ya, terima kasih. Karena ini anggaran yang kami gunakan, yang pertama waktu yang digunakan itu cukup panjang, yaitu 3 tahun, dan kemudian anggaran yang juga digunakan juga besar dari anggaran negara. Dan tentunya harapan kami adalah buku ini merupakan acuan utama yang buku ini sebetulnya memuat blueprint atau cetak biru tentang bagaimana sebetulnya nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai. Harapan kami adalah buku ini dapat diterima dan kemudian mungkin ada diskusi-diskusi selanjutnya, penguatan dan lain sebagainya, dan bisa jadi ada turunan dari buku ini. Dan tentunya kami juga siap untuk bisa terlibat dalam bagaimana mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dari nilai-nilai kearifan lokal yang insya Allah telah 90%, 80-90% itu sudah ada dalam buku tersebut. Oke, baik Ibu. Sekian sih Bu kalau dari saya, semoga nanti kedepannya penelitiannya bisa berakhir sesuai dengan harapan yang sudah disusun oleh tim peneliti ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Hidayati Samatan dan juga waktunya untuk sharing-sharing sama kita di sini. Sekian dari saya selaku host Andini Hairunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.